TKDN. Ancamannya? Ancamannya maksimal 12 tahun dan minimal 5 tahun. Kronologis kejadian itu sudah berapa kali kejadian dilakukan oleh RJ sendiri? Agak sedikit, Mbak. Apa yang dilakukan terhadap RJ sendiri? Apa? Seperti apa Mbak, mungkin pukulan yang dilakukan ataupun yang tadi kekerasan dilakukan? Waktu itu teman saya sempat Islam, tapi kejadiannya bukan di sini, di lain. Banyak sih. Berapa kali? Kekerasan dia, tapi tidak dikatakan. Pemicunya apa sih mungkin? Jangan dikit yuk, jangan dikit. Pemicu dari kejadian itu sendiri apa Mbak? Mungkin Masalah-masalah sepele itu seperti apa sih? Contohnya dia yang sering pulang malam Protes sama dan mengenai kekerasan seksual yang saya apa tuh? kekerasan seksualnya seperti apa Mbak? saya nggak bisa menceritakan ke kita karena itu masalah sensitif. Kenapa baru sekarang? Soalnya saya dari awal pertama kali kekerasan seksual itu saya udah pengen mau lapor gitu, cuma saya diancam. Apa bentuk ancamannya, Pak? Diancam dengan bentuk ya kekerasan verbal itu. Jadi saya takut mau seperti apa. Ya, ancamannya seperti apa? Pengen Ya dipukul itu. Kapan sih Mbak? Tangan, kaki. Sejak kapan Mbak? Jadi awal menikah atau gimana Mbak kejadian itu yang sering dilakukan oleh RJ? 1 bulan setelah pernikahan, bulan Maret 2020. masih sama Rijal sekarang? Iya udah nggak sama. Sejak kapan itu? Udah akhir September. Kabarnya udah dibuka dulu sama Mas Rijal. Kapan? Apa alasannya? Saya nggak tahu. Mbak, berarti apa kekerasan seksual seksual menyimpang gitu? Iya. Kita dari belakang mungkin atau apa? Saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut, jadi saya wakilkan dari pengacara. Bang, mungkin ada yang diceritakan oleh Basara keluarga dalam arti sering rutinitasnya dilakukan itu berapa kali atau seperti apa mungkin yang sampai akhirnya tangan ditendang, dipukul? Oke, baik. Jadi saya sampaikan bahwa permasalahan ini muncul ini kan saya kira bulan Maret ya 2022 ya, di mana yang sangat fatal menurut klien saya ini kan bahwa si terlapor ini suka meminta berhubungan seksual, ya namanya suami istri ya, tapi di mana klien saya ini kan merasa keberatan karena diduga terlapor ini telah melakukan penyimpangan seksual. Jadi karena klien saya ini keberatan, akhirnya klien saya melakukan penolakan. Nah, penolakan tersebut akhirnya menjadi kekecewaan mungkin sama pihak terlapor. Akhirnya terlapor melakukan kekerasan baik itu fisik kepada si korban, yaitu klien saya. Ya namanya melakukan hubungan seperti itu karena salah satu pihak tidak mau menuruti, mau nggak mau dipaksa. Menurut keterangan klien saya sendiri pun pada saat itu dia dipaksa, didorong, terus ditarik, bahkan dipukul, terus tangan sama kakinya juga ditahan, terus mengakibatkan luka-luka lebam. Jadi tangan dan juga kaki-kakinya itu mengalami luka lebam-lebam. Ya namanya perempuan ya, perempuan itu kan dibandingkan laki-laki kan tenaganya kan mungkin lebih kuatan lelaki ya, namanya perempuan dia tidak bisa apa-apa. Makanya dengan dipaksa melawan seperti itu, namun klien saya sudah menolak, namanya dia perempuan tidak berdaya, mau nggak mau ya terjadi hubungan
seperti itu, di mana terlapor telah melakukan penyimpangan seksual, dan setelah terjadi hubungan tersebut, seksual tersebut, akhirnya namanya klien saya mengalami kesakitan ya, terus akhirnya klien saya berobat di rumah sakit swasta, dan hasil rekam medisnya juga ada. Mas tadi sempat bilang ada verbal, mungkin ada kata-kata yang kasar atau jorok yang dilontarkan oleh RJ sendiri terhadap Mbak kalau marah. Ya mengenai kekerasan seksual sih sempat itu di depan orang tua, dia melontarin kata-kata daerah intim, dan itu ya nggak etis lah buat saya sendiri di sini. Itu yang membuat mental saya jadi down. Mbak, ini kan prosesnya ketika 1 bulan pernikahan baru terjadi seperti ini. Sudah dalam arti berjalannya bulan gitu ya, udah terlalu lama. Kenapa baru sekarang, dan apa yang akhirnya Mbak bisa bertahan sampai detik hari ini baru mengadu ke Polda? Karena perlakuan dia yang nggak adil gitu. Jadi sebelum saya keluar dari rumah itu kan dia ngusir saya ya, dan ngusir orang tua saya juga. Itu yang buat saya benar-benar saya harus melanjutin ini ke Tapi ada ancaman sendiri nggak sih Mbak terhadap Mbak dari RJ? sering. Seperti apa Mbak? Ya seperti kamu kalau ngomong sama orang tua kamu harus pukul. Sering kayak gitu. Jadi ya saya ada ketakutan gitu buat ngomong sama orang tua saya sendiri aja saya takut. Mbak Sarah, ini kan proses pernikahannya kan secara taruh, artinya baru mengetahui gelagat watak setelah menikah ya. Ada rasa traumanya seperti apa Mbak? Ya takut aja kalau mau ketemu lagi. Tapi sempat berkomunikasi sejauh ini masih? Terakhir sih bulan Desember. Apa komunikasinya Pak? Via WA. Iya apa? Dia via WA. Isinya apa? Dia cuma tanya kabar aja. Sama telepon cuma saya nggak angkat saya karena kayaknya Mungkin banyak saksi yang melihat Mbak perlakuan. ada. Tapi masih saya rahasiakan. Nah, Tara, ini kan sudah digugat cerai juga gitu ya. Intinya sidang perceraian sendiri kapan sudah ada jadwal atau belum? Sudah berjalan. Sudah berjalan sidang perceraiannya. Di Pengadilan Agama Bekasi. Cikarang. Ya, saat ini sedang berproses sih, ikuti tahapan hukum acaranya di sana. Ini ya ada beberapa lagi tahapan yang mungkin harus dilalui. Kesalahan pada saat terjadinya KDRT tersebut dari masjidnya sendiri ada kayak rasa minta maaf dan menyesal gitu Pak, ketika pertama kali melakukan KDRT tersebut. Kalau yang pertama kali dia sempat nyesel, minta maaf, tapi ya itulah yang diulang-ulang terus. Berarti mungkin pintunya itu ada biru-biru juga kan? Ya, di dalam badan klien saya ini, di bagian tangan juga kakinya ada lebam-lebam. Tangan punggung, ya cuma tangan sama kaki dan Mbak Sarah tadi kan bilang kalau pemicunya karena pulang malam. Nah itu pulang malam karena kerja atau karena apa? jadi alasannya dia sering pulang malam itu dalam keadaan mabuk. Oh, Itu saya tanya kan juga dengan baik-baik gitu. Tapi dia tahu sendirilah kalau orang terpengaruh sama alkohol itu kan pasti kalau ditanyain walaupun itu tanya baik-baik ya pasti nggak terima gitu. Jadi akhirnya ya itu jadi seberapa seringnya seminggu? Berapa kali? Sebulan? seminggu mungkin 2 kali. Itu sering dilakukan oleh Mas Gibran sendiri, melakukan yang namanya mabuk. Sering pulang malam dan itu dalam keadaan mabuk. Abang, bisa dibilang tangan dan kaki dulu itu bekas pukulan atau ikatan? Ya, salah satunya bekas pukulan, karena gini, yang tadi saya sampaikan bahwa di bulan Maret 2022 itu kan terlapor ini mengajak klien saya untuk berhubungan suami istri ya. Yang namanya istri sebenarnya mau-mau saja namanya.
kewajibannya dia kan sebagai istri. Cuman yang menjadi keberatan klien saya ini bahwa terlapor melakukan hubungan suami istri itu menyimpang, nggak sewajarnya, dan itulah yang menjadi keberatan klien saya. Akhirnya klien saya menolak. Karena klien saya menolak, akhirnya terlapor ini melakukan kekerasan fisik, lisan juga gitu. Akhirnya klien saya mengalami luka-luka. Dan sebenarnya sih kami mau menceritakan terkait permasalahan secara konkret kan, karena ini kan permasalahannya kan sangat sensitif ya. Mungkin kami pun juga nggak enak apabila didengarkan sama masyarakat secara luas ya namanya penyimpangan seks yang mungkin teman-teman tahu lah seperti apa kan, nggak sewajarnya. Bang boleh lihat LP-nya bang? Belum. Sini boleh bang. Kanan bang, kanan. Kalau untuk vaksin itu bang dari keluarga Mbak Sarah atau Sudah ya? Sudah ya? Kalau saksinya sendiri Mbak Sarah, saksi Ada, dari pihak keluarga Mbak Sarah atau Jadi ada saksi-saksi ya dari pihak korban, dari pihak ART-nya, ya ada beberapa orang yang memang melihat ya, secara langsung pada saat kejadian di mana korban melakukan penolakan, terus dia sampai jerit gitu kan. Dan kemudian dari pihak ART juga ada beberapa orang yang kemudian melihat secara langsung. Mbak Sarah sekarang tinggal di balik lagi ke Surabaya atau masih di rumah kan proses perceraiannya kan masih di Jakarta. Keluarga sendiri gimana kak? Orang tua mungkin kalau dari pihak keluarga itu ya pasti kecewa, nggak terima juga. Karena apa ya? Pas ta'aruf sama setelah menikah itu benar-benar bertolak belakang. Jadi kaget gitu keluarga, sama saya juga kaget gitu menyangka. Oke.